Nah, dokter, biasanya untuk aplikasi penggunaan daripada stem cell terapi berlaku untuk penyakit model apa saja atau penyakit degeneratif tertentu aja, dokter? Mungkin bisa di-explain gitu. Ya, tadi selain untuk yang sakit, untuk preventif, untuk Ya. peremajaan, kalau untuk sakit ada beberapa klaster. Satu penyakit degeneratif, yang kedua imbalance imun sistem, yang ketiga malignansi atau keganasan. Yang degeneratif contohnya diabetes, pasien kami paling banyak diabetes. Oh, diabetes. Kemudian ginjal, ya. Kemudian kita itu terapi targeting ya selnya. Kemudian ada juga Alzheimer, Parkinson, kemudian mulai demensia, sering-sering lupa itu. Kemudian juga ada gagal jantung yang kekuatan memompanya sudah lemah, ya. Kemudian juga ada di sini liver cirrhosis, ya, seperti itu, dan penyakit-penyakit osteoporosis, osteoartritis kelainan sendi, ya. Kemudian kalau imbalance imun system contohnya yaitu kayak autoimun, lupus, ya banyak lagi autoimun. Kemudian malignansi, kita ada stem cell khusus juga untuk kanker, ya, dan namanya ICT, berbahan dari darah. Jadi kita bukan satu stem cell untuk semua penyakit, enggak, tapi itu kita ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan dan penyakitnya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan simpel nih dokter buat orang-orang yang awam ya. Nah, kadang-kadang kita kan punya member atau pasien itu sudah, mohon maaf, hemodialisa dokter. Dan rata-rata orang kita ini kan agak ya kayak pesimis gitu loh. Bisa sembuh nggak ya? Gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak ini dijawab dokter pertanyaannya? Dan butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan program stem cell terapi sampai terjadi perbaikan? Oke. Jadi itu sel itu kapasitasnya bekerja kan di tingkat seluler. Ya. Kalau sudah pasien hemodialisis itu biasanya kita nyebutnya renal replacement terapi ya. Nah itu kalau sudah renal replacement terapi itu kerusakan metrik di ginjal itu biasanya sudah lebih dari 70%. Itu kalau stem cell sendiri yang bekerja, effortnya terlalu tinggi. Jadi biasanya untuk mendapatkan hasil yang bagus itu baiknya alternatif terapi adalah kombinasi antara transplantasi dan stem cell. Di sini transplantasi tujuannya yaitu untuk menggantikan fungsi ginjalnya, kemudian stem cell di sini untuk bagaimana supaya transplant ini tidak ditolak oleh tubuh dan tidak menggunakan obat-obat untuk imunosupresan yang terlalu banyak, seperti itu. Transplantasi sendiri untuk ginjal, maaf dokter, apakah sudah bisa dilakukan di Asia Stem Cell Center dokter, mungkin kalau berkenan menjawab. Jadi transplantasi untuk di Indonesia untuk ginjal alhamdulillah sudah mulai berkembang ya. Kemudian yang kedua kalau Asia Stem Cell itu kan lem pengolahan. Jadi kalau kita untuk aplikasi kita lakukan itu di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Nah, insya Allah kami sekarang lagi untuk menunggu opening soon rumah sakit kami yang di Jakarta atau Tottenham Hospital. Semoga dalam Februari Maret ini sudah opening ya. Nah di situ insya Allah kami siapkan juga untuk nggak hanya transplantasi ginjal, insya Allah juga ada hemopoietik transplant untuk pasien-pasien leukemi dan juga kami siapkan untuk transplantasi liver juga. Seperti itu. Liver ginjal dimungkinkan bisa insya Allah ya, seperti itu. Ini kan berbaik ya berarti ya buat masyarakat Indonesia. Iya, supaya nggak jauh-jauh ya. Karena tahunnya ke Cina. Iya, kalau ke luar juga kan kasihan wirawirinya, macam-macamnya. Iya, juga secara psikologis juga kan kalau jauh dari rumah itu juga akan berpengaruh ya. Nah masa perawatan biasanya kalau dokter pernah bilang ya, contoh nih tadi aplikasi untuk lutut ya atau sakit lutut ya, itu kan biasanya orang-orang yang umur 60 ke atas kan mulai habis tuh pulihnya gitu ya. Nah ini berapa kali treatment dokter biasanya untuk suntik injeksi atau stem cell terapi? Kalau lutut itu tergantung tadi nanti dengan derajat keparahan. Semakin rendah derajat keparahannya, grade-nya, maka di situ juga nggak terlalu banyak yang dibutuhkan.
Biasanya kalau misalnya sekitar grade 1-2 cukup 1 atau 2 kali. Tapi kalau misalnya sudah grade 3 atau 4 yang biasanya pasien-pasien membutuhkan operasi, di sini kalau pasiennya enggak mau operasi biasanya dicoba dok kayak gitu bisa 3 sampai dengan 4 kali. Oke, kalau sudah parah ya itu. Iya, gitu. Ya, nah dokter, untuk pengalaman dokter Purwati sendiri ya, untuk pemakaian atau penggunaan stem cell ini berlaku pada anak-anak yang paling muda atau paling kecil itu umur berapa, dokter, yang menggunakan layanan alternatif atau stem cell terapi ini? Iya, alhamdulillah pasien kita paling muda 4 bulan. 4 bulan? Mungkin bisa Iya. diceritakan dokter, kok 4 bulan ini disuntik stem cell ini gimana dokter? Karena ada gangguan daripada perkembangan otaknya. Akibat daripada bisa macam-macam ya, bisa trauma kayak gitu, bisa juga asfiksia, bisa juga karena sipi seperti itu, sehingga di sini sedini mungkin untuk membantu pertumbuhan sel-sel sarafnya itu akan insya Allah harapannya semakin bagus. Karena seiring dengan waktu itu kan otak itu juga develop ya. Kalau sudah agak usianya di atas misalnya 15 tahun juga developnya nanti agak signifikannya agak lebih berkurang. Oke. Nah itu yang paling muda tadi 4 bulan ya, yang paling kecil. Nah sekarang kebalikannya, yang paling tua dokter, yang pernah melakukan injeksi stem cell terapi ini umur berapa dan case-nya? Umur 98 ya. 98 tahun. Ya, ini ada case cancer yang sudah ada diabetes, ada kardiomiopati di mana fungsi jantungnya kurang bagus, sehingga di sini untuk yang terapi kemoterapi, radioterapi tidak bisa diberikan karena kan mengingat berbagai komorbid yang dimiliki pasien. 98 tahun. Alhamdulillah itu bisa kita anukan untuk stem cell-nya. Iya, karena kalau kemo kan sudah berat ya, mungkin pasiennya. Jadi stem cell terapi ini bisa menjawab. Ya, alternatif terapi istilahnya, bukan pengobatan alternatif. Tapi alternatif pengobatan. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada netizen ini, dokter ya. Kadang-kadang orang kita ini kan bahasa Jawanya kemaruk, dokter. Nah, kalau suntik harus ke Ukraina gitu ya, katanya yang terbaik nih gitu. Nah mungkin kalau misalnya treatmentnya kayak gitu kamu nggak perlu di Jakarta pun bisa. Nah mungkin dokter bisa memberikan pesan buat mereka nih. Ya, jadi di Indonesia juga alhamdulillah stem cell sudah cukup berkembang. Kalau teman-teman misalnya mau berstem cell, satu mesti waspadai. Satu, sumber stem cellnya dari mana, lah itu ditanyakan. Ada sumber stem cell itu kan yang autologus dari pasien, ada private misalnya alo dari satu donor kandung untuk pasien, ada juga misalnya donor publik seperti itu. Dari orang lain. Tentunya yang autologus akan lebih safe ya, karena dari pasiennya sendiri insya Allah tidak terjadi penolakan. Nah itu mesti ditanyakan untuk sumber-sumber selnya. Kemudian ditanyakan lagi kira-kira di situ nanti untuk pengolahannya di mana, apakah sudah memenuhi standar untuk GMP apa belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk metodenya yang nanti mau dilaksanakan, kemudian juga keberhasilan dan juga efek sampingnya. Karena semua tindakan medis walaupun kecil itu pasti ada efek samping walaupun itu ringan-ringan. Iya, seperti itu.